Besok Senin. Yuk, biasanya tuh kalau dari Senin kemarin gagal diet, Senin sekarang atau malam ini kumpulkan niat untuk diet besok pagi. Bagaimana caranya memulai diet untuk besok Senin? Nah, caranya ambil pulpen, ambil kertas, catat, tuliskan niat, motivasi teman-teman semuanya mau diet itu apa. Kemudian besok paginya teman-teman timbang berat badannya. Pagi hari ya, sudah BAB, sudah BAK, jangan minum dan makan dulu. Kalau bisa tuh timbangnya pagi, pakai pakaian tipis gitu ya. Pokoknya pakai timbangan yang sama. Kemudian foto lah untuk progres diri sendiri, perekaman progres sendiri, foto. Nggak perlu takut untuk nimbang, itulah berat badan kita. Ngapain kita takut sama angka kan? Kemudian kita lihat berapa sih angka timbangannya. Oh, 80 kilo, ya sudah. Berarti besok catat nih di kertas untuk memulai diet. Bismillah, ya Allah permudahkanlah dietku. Diet ini adalah salah satu bentuk ibadah. Jadi aku diet besok Senin, aku catat nih berat badan aku 80 kilo, tinggi badan aku 160 cm. Besok aku mulai diet nih, start besok tanggal berapa guys? Besok tanggal, tanggal 20 September 2021. Kemudian ada meteran jahit, ukur nih lingkar tubuh. Kayak lingkar lengan, lingkar perut, kemudian lingkar pinggul. Pokoknya lingkar-lingkar lah. Apa aja yang pengen teman-teman ukurlah. Misal lingkar tangan kah? Sering dikatain, tangan kamu gede tuh. Lingkar apa? Lingkar pipi kah? Sering dikatain tembem sama teman-teman. Nah, jadi teman-teman ukur. Supaya apa? Supaya jangan stres ngelihat timbangan gak turun, tapi angka meteran nanti pasti akan berubah atau menyusut. Karena apa? Kalau kita sudah melakukan defisit kalori, pasti itu akan turun sendirinya presentase. Kita nggak bisa menghitung, melihat apa yang turunnya ini lemaknya berapa persen ya, massa ototnya berapa persen ya. Kita kan nggak ada alatnya, kita kan pakai estimasi, kita pakai cara sederhana. Mungkin teman-teman capek, mungkin diet dengan metode yang mahal-mahal gitu, atau sudah mengkonsumsi pil pelangsing nggak ada hasil, terus bergantung sama produk A. Kata produk A bisa nih nurunin berat badan 5 kilo dalam seminggu. Tahu-taunya nggak bisa. Nah, mulailah dengan cara sederhana seperti itu. Kemudian malam ini pikirkan besok mau sarapan pagi apa. Nggak usah mikirin hitung kalori dulu, pusing kan? Ya nggak, ngelihat angka kalori aja pusing. Sukanya ngelihat angka uang yang merah atau yang biru ya, pasti suka kan? Jadi nggak usah mikirin kalori dulu, nggak usah bingung gitu. Aku bingung kak, mau mulai diet ini dari mana gitu, bingung. Menunya bagaimana kak? Apa yang boleh? Nggak usah dulu ke sana. Bikinlah aturan diet yang nggak ribet, yang bikin teman-teman tuh nyaman. Pagi biasa teman-teman sarapannya apa? Apakah gorengannya 2? Kemudian apakah makannya mie goreng, nasi goreng? Coba di hari besok tuh dirubah pelan-pelan. Sarapan paginya, pilih sarapan yang misal kalau udah makan gorengan biasanya 3, ambil 1 atau 2 aja. Sisain sedikit untuk makanan yang sehat. Apa makanan yang sehat? Buah, oatmeal, susu, roti. Terus pokoknya makanan yang mengenyangkan. Porsinya seberapa banyak kak? Yang menurut kita itu secukupnya, kenyang, tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu berlebihan. Catat nih, pokoknya direncanakan lah ya, paginya mau sarapan apa. Hai Kak Julia, saya baru pulang dari tempat kerja. Setelah itu makan siang, rencanakan mau makan siangnya apa. Ada nasi, kemudian pasti ada sayur, ada lauk, ada juga protein. Itu nggak bisa dihilangkan dari isi piring kita. Terus kalau kita makan, kalau nggak ada sayur, lain ya. Kalau nggak ada lauk, lain ya. Jadi harus kita
lengkapi tuh pedoman gizi seimbangnya. Jadi untuk porsi nasinya berapa kak? 100 gram itu berapa sendok kak? Saya nggak ada timbangan kak. Padahal di Shopee ada kan promo 25.000. Ya udah, kalau nggak mau nimbang, biasanya makan seberapa banyak teman-teman, berapa centong. Misal sehari itu teman-teman makannya 2 atau 3 centong. Ya diambil aja lah sedikit, anggap aja kita nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi apa? Gitu ya, jadi bukit. Kacamata harganya berapa? Kacamata bervariasi, ada yang harga 50-an sampai harga yang 600, 700, 1 jutaan. Pengen kacamata apa? Kacamata minus, fotokromik, banyak macam, banyak gaya. Itu dari makan siang ya. Kacamata kakak masaku. Oh ini kacamata yang harganya yang 300-an lah, sama minus. Ada kacamata fotokremik. Lagi musim kan sekarang fotokremik. Jadi udah makan siang. Nah nasi dikurangin sedikit. Ini hidungnya pesek, nggak bisa. Nasi dikurangin sedikit. Kemudian untuk memasaknya bagaimana? Kak, ibu saya masaknya masih pakai digoreng, masih pakai masako, masih pakai minyak. Boleh nggak? Boleh aja kak, saya nggak bisa makan sayur-sayur yang mahal, nggak ada brokoli kak, pokoknya nggak ada yang menu saya tuh menu desa kak. Kayak tempe, tahu, kemudian sayurnya sayur daun singkong, nggak apa-apa. Daun singkong tinggi zat besi, ada kalsiumnya, pokoknya lihatlah ya kandungan gizinya di Farsakrit. Jadi nggak apa-apa lah, masakan rumahan aja, nggak usah diperribet lah menu dietnya. Makanlah secukupnya buat kebanggaan. Oh iya, dari pagi nih aku udah mengurangi gorengan ya hari ini. Biasanya aku makan tanpa aturan. Hari ini aku sudah melewati beberapa jam. Dari pagi aku udah ngatur sarapan. Sekarang makan siang udah aku atur. Nah selanjutnya nih, malam ini teman-teman rencanakan besok mau ngemil apa. Dan dilihat dalam keseharian itu apa saja yang sudah saya konsumsi, apa saja yang saya sudah makan. Lipat aja. Waalaikumsalam Mbak Say, lagi ngapain? Saya sudah konsumsi buah belum? Gorengan saya sudah masuk, berarti saya sudah konsumsi karbohidrat sama lemak. Terus saya tadi siang makannya ada nasi, ada lauk, ada sayur. Berarti saya belum makan buah nih. Berarti saya harus cari buah nih. Terus saya nggak mungkin lah menghilangkan makanan kesukaan saya. Saya biasanya ngemil wafer mbak. Ya udah, ambil buah 1, ambil wafer 1. Gampang kan? Nah selanjutnya makan malam. Kak saya takut makan malam, jadi saya makannya cuma 1 kali sehari. Jangan seperti itu. Makan malam, kemudian makan, terserah makan malamnya mau makan apa, makanlah. Pokoknya jangan jadikan diet itu seperti beban, diet itu ekstrim, diet itu hanya buat kurus, diet itu pokoknya harus cepat-cepat, diet itu membingungkan, diet itu sulit dilakukan. Jadi makan malamnya mau makan apa? Kak aku makan malamnya makan bakso boleh? Ya udah makan aja bakso. Nah kalau sekiranya masih lapar, makanlah, cari makanan yang kenyang. Ya udah, jadi dari hari pertama itu nggak langsung teman-teman beli nasi merah. Kemudian teman-teman makan oatmeal, ngikutin ya kayak ada yang bilang, saya ngeliatin Titi Mbak Yuni langsung pagi sarapan paginya makan oatmeal. Saya nggak suka oatmeal, ya saya buang lah. Ya jangan ngikutin plek ketiplek gitu ya. Jadi dari 1 hari pertama itu, dari kata orang Pertamina, mulai dari 0. Jadi jangan langsung kayak orang lahir itu, nggak mungkin kan tiba-tiba dia langsung dari lahir itu langsung bisa bicara. Aisyah malam juga Aisyah. Lipat aja.
Aku belum bisa konsisten dan sekarang berat badan saya makin bertambah. Pusing aku. Waduh, kenapa pusing, Mbak? Kenapa yang bisa membuat sulit konsisten itu? Membuat sulit konsisten itu banyak. Yang pertama, kurangnya niat dan motivasi. Apa sih pengertian diet itu menurut Mbaknya apa? Kemudian yang kedua adalah terlalu berambisi untuk cepat turun berat badan. Yang ketiga, terlalu melihat patokan angka timbangan berat badan. Yang keempat adalah terlalu melihat kelebihan orang ketika diet itu turun cepat. Ketika hasil yang kita lakukan lambat, maka menyerah, ya enggak? Nah, gitu ya kan, Mbak Ipat. Kak, sarapan pagi roti gandum 2 lembar bagus nggak ya? Bagus atau enggaknya tergantung kualitas dan kuantitas menu diet kamu. Ada beberapa makanan yang porsinya banyak tapi mengandung nilai gizi yang sangat rendah. Ada yang jenis makanan yang porsinya sedikit, gizinya rendah. Ada yang porsinya banyak, zat gizinya sedikit. Bedain antara pisang goreng sama pisang rebus, antara 1 ikat kangkung sama 1 porsi kentang goreng. Jadi tergantung kamu milihnya. Bagus nggak bagusnya bagus roti gandum, tapi kenyang nggak kamu makan roti gandumnya ditambahin lagi, ada tambahin proteinnya, ada ditambahin kayak sayurannya gitu. Jangan lagi menganggap kalau aku makan roti gandum otomatis aku bakal mengurus. Nggak ada makanan dan minuman yang langsung bikin berat badan kamu turun cepat. Atau sekali saya makan oatmeal, besok berat badan saya turun 5 kilo. Bisa ya, Aisyah? Tapi malam aku makan 1 lagi, gimana dong? Perasaan makan udah di 1300, tapi berat badan kok naik ya? Hitung ulang, berapa sih kebutuhan kalori harian kamu, disesuaikan sama aktivitas fisik kamu. Jangan pilih aktivitas yang sedentari walaupun kamu jarang berolahraga. Sedentari itu ibaratnya orang tuh banyak kerja di kantor, duduk nggak ngapa-ngapain, sedangkan kita walaupun nggak olahraga, aktivitas kita aktif kan, kayak berjalan, menyuci piring, mengepel, terus apa? Jadi pilihlah aktivitas sesuai dengan aktivitas fisik kamu. Paling nggak tuh leg exercise. Jangan takut untuk makan banyak. Nah ini lagi, berat badan kok naik. Kamu nimbang berat badannya berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam seminggu? Jam waktu menimbangnya sama tidak? Olahraga seminggu 6 kali. Jadi restnya 1 kali ya Aisyah ya. Terus intensitas menitnya berapa menit? Kalau berat badan kamu naik, ada nggak patokan lain ukur seperti lingkar tubuh? Terus kamu ada foto progres diri kamu nggak, kayak foto before gitu, ngelihat kayak di foto ini berat badan aku kalau ini turun kok kayak nggak seger gitu ya. Ini sekarang berat badan aku naik, kok aku makin fresh, makin percaya diri gitu ya. Gitu Aisyah. Jadi kalau kamu diet, berat badan naik, jangan menganggap seakan-akan kalau berat badan aku naik berarti otomatis lemak aku naik terus. Ya berat badan naik nggak melulu soal lemak. Kak, cheat day nggak? Sering cheat day. Cheat day. Sering cheat day. Saya juga dari 2018 ke 2021 ya mengalami fase-fase orang nanya berat badannya turun terus ya. Ya enggak,
Karena saya manusia, bukan patung yang berat badannya harus tetap terus. Kadang kita diet tuh juga nggak bisa ya guys ya, disuruh diet. Kadang kalau ada misalnya nggak mood gitu kan, misalnya lagi pengen makan banyak, ya makan, nggak melulu. Hidup itu nggak melulu soal diet, dan hidup itu nggak melulu soal makan kan, soal makan berlebihan gitu. Aisyah 30-40 menit. Nah, olahraga yang kamu lakukan apa, kardio apa yang gimana? Terus berat badannya naik itu berapa kilo? Hitung ulang belum kebutuhan kalorinya. Terus volume makan, nimbang jam makannya bagaimana. Begitu Aisyah. Nah, tadi mulai satu hari mengatur pola makan. Selanjutnya adalah berolahraga. Kata orang, aku nggak bisa olahraga kak, soalnya badan aku sakit-sakit. Aku malas olahraga, capek. Aku malas berkeringat. Aku nggak suka olahraga. Aku kaum rebahan, kaum mageran. Ya udah, kalau kamu males terus, ya siap-siaplah sama progres kamu yang tergantung dari diri kamu sendiri. Sekarang kendali ada pada diri kamu sendiri. Kalau kamu males, ya hasilnya juga ngelas ya. Ngeles Maka siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan mendapatkan hasilnya. Kalau kamu kebanyakan alasan bilang aku nggak bisa diet, gagal terus, maka kata gagal itu sudah tertancap di pikiran kamu. Jadi ketika kamu sudah ingin diet, aku pasti gagal nih ya kata gagal itu terngiang-ngiang terus. Coba, aku berolahraga ini bukan untuk ngecilin perut, aku berolahraga supaya aku bisa tidur nyenyak, supaya aku makin fresh, supaya aku nggak banyak jerawat lah, supaya waktu aku bermanfaat lah, daripada aku stalking sosial media, ngeliatin gosip-gosip. Mending aku manfaatkan waktu aku untuk berolahraga 10 atau 15 menit lebih baik daripada aku ngoceh-ngoceh aja di sosial media, scroll aja olahraga diet, tips diet, tapi nggak aku lakuin. Ya udah, nggak apa-apa, hari ini aku udah memulai sesuatu yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Aku nggak seperti orang-orang. Apa yang aku lakukan udah ternyaman menurut diri aku sendiri. Berapapun hasilnya, aku tetap happy dan selalu mensyukuri. Karena aku diet untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Aisyah, latihan beban, kak, kardio, tapi sering pakai YouTube dari Emi Wong. Nah, kalau latihan beban, pasti tergantung olahraga kamu. Latihan beban ini kan fokusnya membangun massa otot. Nah, kalau berat badan kamu naik, kamu cek dari foto, lingkar tubuh Aisyah. Jangan baper ketika berat badan kamu naik. Sempat mikir kak, bisa berhasil nggak ya? Aku yakin aku bisa, aku makan wajib, ada pro serat karbo. Harus bisa dong, gak ada perjuangan yang sia-sia, gak ada proses yang kamu lakukan itu kayak aku udah diet baru 3 hari kok gak berhasil ya. Kamu selama ini makan tanpa aturan, gak sadar bertahun-tahun, kamu numpuk lemak itu bertahun-tahun. Sekarang kamu gak mau menyeimbangkan antara naik berat badan sama turun berat badan. Ketika kamu naik berat badan memerlukan waktu yang sangat lama, jadi ketika turun berat badan, kamu juga harus memerlukan waktu biar seimbang gitu loh. Saya mikirnya gini, saya dulu naik berat badan dari 50-an ke 78, lama juga ya. Apa yang saya makan itu? Es krim yang banyak, bakso, kemudian pokoknya saya banyak makan. Nah, sekarang saat saya ingin menurunkan berat badan, otomatis saya harus tukar nih makanannya. Dulu saya makan banyak, sekarang saya makan banyak juga, tapi saya tukar dengan makanan yang sehat, dengan makanan yang diperlukan oleh tubuh saya.
Dulu saya makan baksonya bisa 3 porsi, sekarang saya makan baksonya 1 porsi, 2 porsinya saya tambahkan sayur dan buah. Jadi kita tukar. Tubuh kita ini kan kita yang paham, kan? Gak bisa kita ngikutin kata orang lain. Tubuh kamu itu kayaknya perlu protein banyak deh. Tubuh kamu itu perlu sayur yang sedikit deh. Kita yang tahu. Gak mungkin lah. Koneksinya hilang guys. Koneksinya hilang. Koneksi hilang guys. Ya. Masa koneksi hilang guys? Nah, jadi udah bagus ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi prosesnya itu sama gitu, seimbang. Jangan ketika naiknya lah pengen lama, nggak sadar. Tapi ketika pengen kurusnya, pengen yang cepat gitu, harus sabar sama proses diet kamu. Diet itu bukan lomba, bukan harus cepat-cepat, bukan yang kayak orang-orang. Tips diet cepat, 1 hari makan 800 kalori akan turun 1 kilo 1 hari. Ketika kamu melakukan, oke, turun. Tapi kamu kayak besoknya, alah diet ini membosankan, aku nggak diet dulu lah. Ngapain diet gitu kan? Makan buah juga kayak dah wajib, apalagi olahraga harus juga tiap hari. Makan berminyak jarang, minum apalagi. Saya tanya lagi Aisyah, kamu nimbang berat badannya berapa kali? Terus nimbang waktunya kapan? Ukur lingkar tubuh nggak? Terus olahraganya kenapa harus wajib tiap hari? Tubuh kamu ini bukan mesin. Mesin aja kalau digunakan terus menerus dia akan panas. Sistem di dalamnya itu akan turun fungsinya. Begitu juga dengan tubuh kamu. Ketika kamu olahraga terus menerus dengan harapan akan turun berat badan, salah. Beri jeda, misalnya aku olahraganya mungkin ini terlalu berlebihan ya. Olahraga itu baik, tapi kalau terlalu overtraining juga tidak baik. Ada kasusnya orang olahraga itu sampai 1 jam. Dia berolahraga selama 7 hari non-stop tanpa stres atau istirahat. Nah, jadi kenapa metabolismenya mengganggu? Karena itu tubuhnya kelelahan, dipaksa ototnya bekerja saat berolahraga, ditambah lagi dengan asupan makannya, ditambah lagi dengan ini, kalau makan manis jarang. Mungkin tubuh kamu pengennya untuk merelaksasi pikiran, coba, nggak apa-apa. Mau makan es krim, makan manis, makan gorengan satu, nggak apa-apa. Jangan ketika kamu diet kamu anti minyak, anti gula dengan harapan kamu bakal langsing seketika. Nggak seperti itu. Jadi ya mungkin mana tahu tubuhnya lagi fase stres, nggak apa-apa. Kayaknya aku perlu bahagiain pikiran dulu deh. Aku jalan-jalan, makan bakso, makan gorengan, nggak apa-apa lah, kan nggak tiap hari. Jadi seperti itu Aisyah. Kak kasih tips ya biar berat badan nggak stucknya berapa lama. Terus evaluasi pola makan dan pola olahraga. Terus kualitas tidur, kualitas pikiran, kualitas minum. Kemudian porsi makan. Kemudian cek progres lain seperti angka timbangan. Jangan fokus sama angka timbangan. Bedain antara weight loss sama fat loss. Sehari 1 kali Kak, bangun tidur habis BAB, terus nimbang. Ngukur 1 bulan sekali. Coba dirubah, coba sembunyikan dulu Aisyah. Coba disembunyikan dulu angka timbangan kamu. Bisa nggak? Jangan nimbang 1 hari sekali. Bisa nggak kalau 1 minggu aja nimbangnya? Biar apa? Biar nggak memikirkan, kalau mau turun ya nggak apa-apa, naik juga nggak apa-apa. Toh diet ini bukan saya lakukan dalam 1 tahun. Saya lakukan diet ini sebagai gaya hidup saya, lifestyle gitu. Tapi
Cewek itu pasti soalnya sensitif ya, ditanya berapa berat badan Yunita, Kak kalau diet nggak sarapan bisa nggak Kak? Bisa, tapi sistem metabolisme kamu akan terganggu, akan menurun. Saya baca di postingan dokter gizi, mungkin di awal-awal diet ketika kamu tidak sarapan akan terjadi defisit kalori yang sangat berlebihan. Ketika kamu melewatkan jam sarapan, otomatis kalori harian kamu akan berkurang banyak. Nah, jadi akan turun berat badan yang sangat banyak. Itu ya. Pagi hari itu kamu mengawali aktivitas. Ketika kamu tidak sarapan, maka tubuh ini mengambil energi dari mana? Begitu ya Yunita, sebaiknya sarapan aja pagi isi. Takutnya nanti terjadi permasalahan, nanti takut sering nggak diisi pagi hari, sedangkan aktivitas fisik kamu di pagi hari padat, tahu-tahu nggak sarapan takut kena mah atau bagaimana. Oke lah, aku nggak bisa sarapan Kak, jadi kalau bangun siang, jadi jam 12 siang langsung makan gitu. Kenapa nggak bisa sarapan? Bangun pagi, kenapa jam 12 itu? Kerja ya malamnya. Aisyah, iya sih nggak bisa Kak, nimbang pagi-pagi. Makasih banyak. Iya sama-sama. Jangan lupa ya nonton di YouTube channel saya Aisyah. Subscribe ya YouTube channel Yuni Safira. Yuk bisa semangat Senin kita diet. Gak apa-apa, diet kita jangan kayak harus sama gitu kayak orang-orang. Kak, menu makan paginya apa? Telur. Kak, menu makan paginya apa? Teh. Kita ikut seakan-akan kalau orang tuh berhasil, kita berhasil. Gak harus. Inilah kayak saya posting menu roti sama kopi, ada yang bilang aku nggak bisa sarapan pagi sama roti dan kopi. Ya cari menu apa yang kamu sukai. Enggak sih, emang nggak bisa bangun pagi aja. Ayolah, masa jam 12 terus bangunnya? Nggak baik juga, tidur berlebihan. Yuli Bunga, Lela Rian. Oke lah guys, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Saya lanjut mau istirahat ya. Semoga bermanfaat, semangat Senin dietnya. Selamat malam, dah, terima kasih.